Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Saya ucapkan kepada KPAU dan juga bersama dengan para ulama, para habaib, ya, para tokoh di Jakarta Utara ini. Dan tidak lupa juga pada pengacara, juga pengamat media dan politik, ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas pembelaannya kepada keadilan, kebenaran, dan kepada para ulama, para habaib, dan juga para aktivis, ya. Kalau dari apa yang telah disampaikan tadi, saya mencoba menyimpulkan paling tidak ada dua, ya. Yang pertama, benar apa yang telah dikatakan oleh Pak JK Yusuf Kalla, ya, bahwa para buzzer bayaran ini adalah sumber kekacauan negeri ini. Betul tidak? Betul. Ya, Ferdinand ini mengkonfirmasi bahwa buzzer bayaran ini telah membuktikan adanya kekacauan dan perpecahan di berbagai macam tempat di negeri ini, ya. Dan juga ditegaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MUI Pusat, ya. Ditangkapnya Ferdinand ini juga mengkonfirmasi, ya, harus buzzer-buzzer yang lain yang bayaran ini sudah pasti, dugaan kuat, pasti seharusnya ditangkap. Denny Siregar, Adi Armando, ya, Abu-Abu tadi itu, Habib Kribo yang dikatakan oleh pengacara kita, itu sudah pasti, saudara. Maka radikal itu adalah omong kosong. Ekstremis itu untuk umat Islam, para ulama, para habaib itu omong kosong, ya. Demikian juga FPI dibubarkan, Hizbut Tahrir dibubarkan, khilafah itu radikal. Salah atau benar, saudara? Salah. Justru ini sudah nampak, sudah ketemu ini sumber kekacauan, sumber hiruk pikuk, sumber perpecahan di negeri ini. Mudah-mudahan juga ditangkap, ya, oleh Bapak Kepolisian dan juga penegak hukum. Yang kedua, saudara sekalian, ditegaskan sendiri ini, negara kita ini tidak sedang baik-baik saja, ya. Bahkan ada yang mengatakan negara kita ini sekarang ini kondisinya jauh lebih rusak dibanding penjajahan Belanda di Indonesia 3,5 abad. Ini juga ditegaskan juga oleh Emmanuel Ebenezer, saudara. Ini ketua Jokowi mania ini, ya. Negara kita sekarang ini, Pak Jokowi itu dikelilingi oleh gangster dan bandit-bandit yang menguras, yang merampok, yang korupsi negara ini. Ini dari beliau ini menyadari, ya, sadar diri sekarang ini. Ternyata Pilpres kemarin ini menyebabkan negara kita, Pak Jokowi ini dikepung oleh gangster-gangster dan bandit-bandit yang merusak negeri ini, ya. Dan ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ini, ya. Ini tak sampaikan terus ini, biar Pak Mahfud ini kembali kepada jalan yang lurus, ya. Amin. Amin. Takbir. Oh. Ya, ini kata beliau ini luar biasa ini, ya, benar sohi ini. Malaikat yang ada di sistem ini akan menjadi iblis, ya. Beliau ini sekarang merasakan ini, ya. Itu terseret beliau ini, ya. Kadang ke garis lurus, kadang dia ke baris bengkok, kadang juga tidak bisa menghadapi kelompok bandit-bandit dan gangster ini, ya. Dan ini semakin membuktikan, saudara sekalian rahimakumullah, ya. Maka saya minta Bapak Kapolri tadi, ya, Listio Sigit Prabowo ini, dan juga penegak hukum, ya, para hakim, para jaksa, ya, Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung sadar ini, ya. Karena kalau tidak sadar maka akan dijatuhkan oleh Allah SWT, ya. Para ulama yang ditangkap ini berkali-kali, ya, menyatakan hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan rela bertaruh, ya, cinta-cintaan yang paling cinta kepada negeri ini dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para aktivis mubaligh dan juga para pengemban dakwah yang dia juga bersumpah dan juga berjanji tidak mau dibayar, tidak mau diberikan, ya, imbalan-imbalan
selain hanya imbalan dari Allah SWT, yakni lurus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka ingin bertaruh cinta-cintaan untuk membela negeri ini. Siapa yang paling cinta? Ini kok langsung ditangkap, langsung tersangka, langsung dijebloskan. Subhanallah, ya. Tadi disampaikan Habib Rizik itu hanya mengatakan saya ini baik-baik saja. Sudah dikatakan hoax 4 tahun, dikurangi 2 tahun, agak malu ini. Ya, subhanallah. Sedangkan subhanallah, ya, yang lain tadi itu aman-aman saja. Oleh karena itu, ya, negeri ini akan terjadi banyak skandal yang dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer tadi itu. Ya, skandal Harun Masihu. Ya, disinyalir banyak pengurus-pengurus partai ini yang kemudian juga melakukan korupsi. Ya, makanya dia tidak ditangkap. Ya, demikian juga, ya, skandal korupsi bansos juga belum selesai. Skandal PCR juga belum selesai. Apalagi kemudian skandal-skandal akan muncul hutang luar negeri. Itu kalau kemudian nanti diteliti, diaudit, untuk siapa itu? Ya, apakah 1 rupiah, serupiah ini benar-benar untuk rakyat? Atau ada yang dikorupsi? Ini nanti kelak akan menjadi skandal yang sangat besar. Diperkirakan ini akan bisa mencapai 12.000 triliun hutang kita ini. Ya, hutang luar negeri antara swasta dan negara. Bisa nanti diperkirakan sampai 15.000 triliun. Sekarang saja ini kalau dibagi hutangnya itu setiap bayang perocot sudah punya utang 13 juta. Ini negeri apa? Ya, gitu. Belum nanti skandal Freeport akan meledak ini nanti ini kelak. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan nasihat oleh para ulama, para habaib, ya, dalam surat Al-An'am ayat 122. Ya, Allah SWT menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan kami akan mengadakan penjahat-penjahat besar di suatu negeri, dan dia akan melakukan tipu daya di negeri tersebut. Dan di dalam akhir ini Allah SWT menegaskan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ya, dan tidaklah tipu daya mereka itu, kezaliman mereka, kebiadaban mereka, illa bi anfusihim, akan mengena kepada mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak akan mengira. Ini saya pikir luar biasa nasihat Allah SWT. Nas ini. Jadi skandal-skandal yang besar tadi itu, ya, akan mampu menjadikan, membongkar bahwa rezim ini telah melakukan banyak kezaliman, banyak korupsi, banyak kemudian pengurasan sumber daya alam, ya, menguras moral generasi-generasi muda dengan membiarkan narkoba, ya, membiarkan lesbian, seks marital, gay dan lain sebagainya, bermacam-macam kerusakan moral ini. Maka ini nanti akan menjatuhkan rezim ini. Dari mana itu? Masyarakat ketika tidak kuat, maka yang terjadi dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer bukan revolusi, akan terjadi gejolak sosial. Kalau terjadi gejolak sosial, maka masyarakat tidak bisa dikendalikan, pembakaran di mana-mana, penjaraan di mana-mana, dan bisa rezim ini akan digulung oleh rakyat. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama, ya, subhanallah. Di sisi yang lain, ya, Bapak Litsya Sigit, ya, Prabowo, ya, demikian juga Bapak Jokowi, demikian juga apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, kalian nanti kelak memiliki anak-anak cucu. Dan kerusakan yang dikatakan ini yang kedua ini, yakni dikuasai oligark, dikuasai oleh cukong, dikuasai oleh asing dan asing. Itulah yang dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer tadi, ini adalah gangster dan bandit-bandit politik tadi itu. Ini akan tercatat di dalam sejarah, akan tercatat di dalam jejak digital, ya, yang akan menjatuhkan kalian dan akan membangkitkan rakyat tadi. Maka yang terakhir dari sini, ya, kesimpulan kami adalah segera tangkap buzzer-buzzer tadi itu yang telah disebutkan, ya, ditindaklanjuti. Yang kedua adalah bebaskan tanpa syarat, ya, Habib Rizik, ya, Habib Muhammad Rizik Syihab, ya, demikian juga Habib Hanif,
demikian juga Habib Bahar bin Smith, demikian juga Gus Nur, demikian juga Ustadz Ali Barsa, dan yang lain-lain sebagainya. Bebaskan tanpa syarat, ya. Jangan halang-halangi Hizbut Tahrir, jangan halang-halangi FPI, karena mereka itu bisa dibuktikan kontribusinya, bisa dibuktikan kelurusannya, bisa diadu kecintaannya kepada negeri ini, insya Allah. Ya, ini kalau ini dilakukan oleh Bapak rezim Jokowi, masih ada waktu sebelum dijatuhkan oleh Allah SWT, sebelum dijatuhkan oleh umat, masih ada waktu untuk bertobat, kembali taat kepada syariat Islam, kembali kepada Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh sekalian alam di dalam masalah muamalah dan ukubat, melindungi kaum muslimin, melindungi non muslim, melindungi seluruh agama. Itu bisa kita buktikan hanya ada di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.